Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul masajid, bab seputar masjid. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid-masjid di kampung-kampung. Wa antunadzafa, dan memerintahkan untuk dibersihkan, wa tutayyaba, dan diwangikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahaha irsalahu. Hadis ini menunjukkan masjid dalam makna yang khusus, satu bangunan khusus. Karena di dalam bab tayamum itu ada masjid dalam makna yang umum. Semua tempat di muka bumi ini, kata Nabi, adalah masjid. Ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusolli. Di mana saja seseorang sampai kepadanya waktu sholat, silakan sholat. Tidak harus di masjid saja, karena al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya adalah masjid. Masjid yang dimaksud dalam hadis itu masjid dalam makna umum, yaitu tempat untuk sholat, ya, di lapang, di jalan, di musola, di kantor, di bus, ya, kalau nggak bisa turun, di kapal laut, di pesawat terbang, semuanya boleh digunakan untuk sholat. Tapi ada juga masjid dalam makna khusus, yaitu satu bangunan yang memang diperuntukkan untuk masjid. Dan masjid dalam makna khusus inilah yang dibahas di dalam tema babul masajid ini. Kenapa ada masjid dalam makna khusus? Ya, karena nanti terkait sholat tahiyatul masjid. Masa di lapang, masa di kantor tahiyatul masjid. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang junub kan tidak boleh masuk masjid. Kalau semua bumi ini masjid, atau kayak ngapung banyak, kan nggak boleh tinggal masuk ke masjid. Itu masjid di sana masjid dalam makna yang khusus. Jadi sejak zaman Nabi masjid itu ada di kampung-kampung. Ya, dulu kan kampung zaman Nabi nggak jauh beda seperti dusun-dusun di lembur, ya, di pedesaan, celok-celokan. Di satu dusun, satu daerah, kalau sekarang mungkin RW lah, ya, satu RW itu minimal ada satu masjid. Meski demikian, untuk Jumatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipusatkan di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi itu yang kemudian diistilahkan dengan Masjid Jami', yang menghimpun semua masyarakat untuk Jumatan di satu masjid. Baru dipecah itu di zaman Khalifah ketika Masjid Nabawi sudah tidak muat. Maka itu nanti jadi fikih, ya, ada masjid jami, ada masjid yang guer jami'. Yang di kampung-kampung itu kalau di lembur tajubnya, tajuk masjid, cuma tidak digunakan Jumatan. Jumatannya tetap difokuskan di satu masjid tertentu. Kecuali kalau masjid yang tertentu itu sudah tidak muat, sudah penuh, nah boleh disebar di masjid yang lain.
Kemudian hadis ini mengajarkan agar masjid itu dibersihkan dan diwangikan, bukan hanya bersih tapi juga harus wangi. Dan untuk konteks hari ini harus ada tenaga profesional yang bertanggung jawab mengurus kebersihan dan kewangian masjid. Jadi sedekah bapak-bapak itu termasuk untuk kebersihan dan wanginya, bukan hanya membangunnya saja, ya. Bukan hanya kegiatan keilmuannya saja, tapi termasuk kebersihannya pun itu dicatat sebagai sedekah yang utama. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu liyahud, Allah melaknat Yahud. Dalam riwayat Muslim wan nasara, juga orang Nasrani, orang Kristen. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Saya dulu ketika kecil zaman ada jejak Rasul ya, CD-nya kan mahal, sekarang mau murah di YouTube ya. Itu lihat kok ini kuburan Nabi Ibrahim jadi masjid. Kemudian Nabi Isa juga, meskipun tentu bukan ya, Nabi Yunus, nabi-nabi itu rata-rata kuburannya di dalam masjid atau di bangunan-bangunan. Nah, itulah yang dikritik oleh Nabi SAW. Itu peninggalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Kemudian dalam hadis Aisyah masih dari Bukhari Muslim, Nabi SAW menjelaskan, ini ketika dapat laporan dari Ummu Habibah di Habasyah itu banyak masjid-masjid atau konteksnya tentu gereja-gereja yang di sana ada kuburannya. Nabi menjelaskan kanu idza mata, mereka itu apabila ada yang meninggal fim di tengah mereka ar-rajulus sholih, lelaki yang solih ya. Kalau di Kristen istilahnya santo, Santo Borromeo, Santo Yusuf, Santo Immanuel ya, Santo Aloysius, nah santo-santo. Banau ala qabri masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wa fihi, dan Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi, itulah makhluk yang paling jahat, paling jelek. Kenapa? Kalau disebut syirarul khalqi berarti dosanya dosa besar. Dosa besar karena ada penyembahan kepada selain Allah. Kuburan masjid itu pasti dijadikan tempat ibadah, dan ibadahnya bukan hanya lagi kepada Allah tetapi juga kepada kuburan-kuburan tersebut. Itulah mengapa Nabi menyebutkan ulaika syirarul khalqi. Ini secara fikih jadi dalil tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kalau bersebelahan dengan kuburan gimana? Ya nggak apa-apa, asal jangan di atas kuburan. Dan kalau kemudian ini ada lahan bekas kuburan, maka kuburannya harus dipindahkan. Ya, seperti Masjid Nabawi itu kan ketika dibangun zaman Nabi ada kuburan, kuburannya dipindahkan baru dibangun. Kalau tidak tahu lain soal. Cuma harus dipastikan bahwa di lahan ini tidak ada kuburan. Dan makna yang lebih luasnya, masjid itu tempat ibadah, tidak boleh kita sengaja beribadah di tempat-tempat yang itu adalah kuburan orang-orang solih, nggak boleh. Kuburan itu sunnah nabinya sebatas ziarah ya, ziarah bukan untuk minta doa ya, tapi justru untuk mendoakan, bukan untuk minta sesuatu. Kalau minta sesuatu berarti sudah berdoa kepada selain Allah, bahaya, syirarul khalqi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an
Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan berkuda. Faja'at birajulin, lalu pasukan itu pulang membawa seorang tawanan. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, lalu diikat di salah satu tiang masjid. Ini jadi dalil zaman Nabi masjid pun ada tiangnya. Kan ada larangan tidak boleh sholat di saf yang ada tiang, iya, nggak boleh membelah, ya. Jadi jangan sampai saf sholat itu terbelah oleh tiang. Tapi konteksnya yang tidak bersambung depan dan belakangnya. Jadi kalau ini tiang yang ini, bayar. Ini imamnya di depan tiang. Lalu sebelah kanan makmum ada, sebelah kiri ada, itu nggak boleh. Tapi kalau dari depan imamnya di sini ada, kebetulan di sana pas tiang, nggak apa-apa karena bersambung dengan yang di depannya. Jangan sengaja saf itu kemudian terputus, terpisah oleh tiang. Tapi memang bagusnya jangan ada tiang kecuali kalau darurat, ya. Masjid pesantren saya pun aslinya nggak ada tiang, tapi udah dibangun jadi 2 lantai, 3 lantai, jadi ada tiang di tengahnya karena nggak kuat. Itu harus berguru ke arsitek Salman, ya. Bapak siapa tuh, termasuk Masjid Soeharto yang di Bosnia, beliau arsiteknya. Itu masjid sebesar itu nggak ada tiang, ya itulah. Kemudian ini jadi dalil boleh menjadikan masjid sebagai tempat tawanan. Yang ditawan itu di dalam hadis lain, di riwayat lain disebutkan Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini adalah tokoh Yaman. Sengaja dia ditawan di masjid agar dia bisa melihat bagaimana ibadahnya umat Islam, dan sesudah 3 hari kemudian dia betul saja masuk Islam, ya. Kata dia, dulu kamu ke Nabi orang yang paling saya benci, sekarang Anda adalah orang yang paling saya cintai, ya. Sesudah melihat bagaimana tertibnya ibadah, disiplinnya ibadah umat Islam di masjid. Ini juga jadi dalil orang kafir boleh masuk masjid, tapi tentu tidak untuk mengotori, menghina atau pesta. Ya, kayak Barack Obama dulu datang ke Istiqlal, boleh tidak boleh, asal tujuannya lain dek ngagogoreng, termasuk datang ke Masjidil Haram dan sebagainya, itu boleh. Selanjutnya hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah, bahwasanya Umar radhiyallahu an marra bi Hasan, dia lewat kepada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini tukang nyanyi yang salah satunya jadi sababun nuzul surat Asy-Syu'ara yang videonya kemarin saya bahas, ya. Asy-Syu'ara itu artis-artis, penyanyi-penyanyi yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara sebagai budak-budak setan, ya, karena memang seperti setan mengatakan apa yang tidak dikerjakan, ya. Artis ayeuna lagu religi isukan lagu selingkuh, ya. Cinta sejati bari faktana halal hancur, ya, rumah tanggana. Tuh budak-budak setan. Tapi ada pengecualian kan di surat Asy-Syu'ara yang terakhir, dan itu kata Nabi antum, ya kamu, kepada Hasan bin Thabit. Jadi dibolehkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam qalabi yanqalibun. Itu ayat terakhir. Kalau artis itu iman, amal soleh, zikir kepada Allah banyak, dan menjadikan lagunya sebagai pembelaan untuk Islam, silakan, ya, sebagai media menyebarkan Islam, membela Islam, itu silakan. Kata Nabi antum illal ladzina amanu wa amilus sholihat antum wa dzakarullaha katsira antum
Wa antasaru min ba'di ma zulimu antum. Itu Hasan bin Thabit. Yang terkenal lagunya ya ana madinatul ilm wa aliyun babu dan seterusnya lah. Lagu-lagu nasyid banyak dari Hasan bin Thabit. Nah, Hasan bin Thabit yansudu fil masjid, dia bernasyid di masjid. Bernasyid teh ngariring ya, tidak bawa alat musik gitar enggak. Ya, nyanyi aja bersenandung. Tapi enggak pakai musik ya. Falahadu ilaihi, lalu Umar melotot ya, melotot ngambek gitu. Faqala, lalu kata Hasan, qad kuntu ansudu, dulu juga aku bernasyid pernah di masjid. Wa fi man huwa khairun min, dan dulu ada orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, nanya ke Abu Hurairah, kamu hadir kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh saya lawan uhju ya Hasan, lawan tuh cina syair-syair orang kafir wahai Hasan di masjid. Ini jadi dalil boleh bernasyid di masjid. Tapi tentu kembali ke hukum asal, tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Ya. Kalau mengganggu orang yang sholat, jangankan nasyid, sholat saja nggak boleh. Ya, kan sholat malam ya, sahabat ada beberapa sholat malam di masjid. Bacaan ini keras mengganggu bacaan rekannya yang juga sedang sholat malam. Lalu Nabi SAW bersabda, ala inna ahadakum idza yusolli fa innahu yunaji rabbah. Ya, masing-masing kalian itu sedang bermunajat dengan Allah ketika sholat itu. Fala yarfa'u ahadukum al-qiraah, jangan mengeraskan bacaan Al-Qur'an sehingga mengganggu rekannya. Itu di website At-Taubah saya tulis judulnya tentang mengeraskan sholat memakai pengeras suara ya. Saya pribadi kurang sependapat karena mengganggu jamaah ibu-ibu yang sholat di rumah ya. Dan berjamaah mal mungkin jauh atuh ya. Ibu-ibu di rumah ikut berjamaah dan bacaan di masjid jauh tidak terlihat. Jadi Nabi SAW sampai mengatakan fala yajhar ahadukum akhahu bil qiraah, jangan menjaharkan mengganggu bacaan temannya. Ini yang sholat saja suaranya jangan saling mengganggu, apalagi yang baca Quran di luar sholat. Ini terutama yang sebelum Jumatan ya. Ada satu masjid tuh yang bandel. Saya kan biasa kalau Jumatan datang jam 11 sudah ada di masjid ya, sholat di dekat UPI ya. Mahasiswa sarumanget ngaji keras, dia datang ngaji, saya samperkeun, Kang mohon dalam hati mengganggu yang sholat. Nurutnya geus kitu ngaji deui tarik deui. Maneh teh teh. Saya kan kalau datang di juru marukana lain khotib, wah naik habak we. Nggak boleh. Sampai DKM-nya Ustaz, kenapa perlu ditulis? Ya silakan, kalau perlu ditulis tulis saja. Sunnah sebelum Jumatan itu sholat. Kalaupun mau ngaji, ngajinya dalam sholat. Kecuali kalau udah nggak kuat sholat ngaji silakan. Ngorake nih jag-jag sholat itu bukan ngaji ya. Bukan berarti haram ngaji, tapi sunnahnya adalah sholat sampai imam naik mimbar. Dan hati-hati, nggak boleh mengganggu bacaan Quran itu orang yang sholat, ada larangan. Apalagi nasyid ya. Ustaz boleh cenah pupujian di masjid, iya halus ya. Oh cenah pan bidah, kela cete pupujian nu mana ya. Kalau pupujiannya ba'da sholat, sebelum sholat, ba'da adan atau sebelum adan, itu udah waktu sholat. Sebelum adan kan waktu sholat tahiyatul masjid. Sesudah adan waktu sholat di antara dua adzan, antara adzan dan qomat itu waktu sholat, bukan waktu untuk
pupujian. Ya. Kalau pupujian silakan, kalau dia nggak sholat asalnya jero hate da kadenge ku Gusti Allah gitu. Jadi boleh, tapi jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Ya termasuk saya sedikit menghargai masjid tetangga saya dan kurang menghargai yang satunya lagi. Kalau yang tetangga saya sedikit menghargai, setengah jam sebelum subuh itu pujian, tapi sebentar itu ngahudangkeun lah. Nah ini yang satunya lagi terus sampai subuh tengah gandengan. Itu kan bagi saya itu, bukan bagi saya, bagi kita semua waktu untuk sholat, ya waktu untuk istighfar. Ya kalau suaranya kecil agak mendingan sok tarik gitu. Jadi niatnya bagus membangunkan orang yang tidur gitu, tapi kan tidak harus kemudian sampai mengganggu yang sholat. Sebentar sajalah. Dang di ayat pupujian eueuh salat ka masjid masa kitu-kituna. Jadi sekali lagi boleh bernasib di masjid. Tapi kalau sampai bawa alat musik dan sebagainya, saya pribadi nggak sependapatnya, itu tasyabuh. Ya, tasyabuh dengan orang-orang Kristen, orang-orang musyrikin jahiliyah yang ibadahnya di Masjidil Haram itu nyanyian dan siulan, tarian, ya nggak boleh. Kemudian masih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid, siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, falyaqul, katakan, la raddahallahu alaik, Allah semoga tidak mengembalikannya kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Jadi ini syariat, tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Kalau mau di luar saja, ya. Ada pengumuman ditulis, nih daftar barang hilang atau daftar barang yang ditemukan. Wah usah cenah ieu hayang ical dompet di toilet. Siapa yang merasa kena dompet diumumkan di masjid nggak boleh. Da cenah kasihan keun bae da kege nu leungitna rumasa datang ke masjid. Ya, piraku yang hilang dompetnya jongjon saja nggak mungkin. Pasti juga datang. Atau dipasang aja pengumuman di luar. Ya, jangan diumumkan di masjid haram. Ini mujma' alaih disepakati. Kecuali mengumumkan yang meninggal dunia, itu boleh, karena Nabi SAW mengumumkan Raja Habasyah meninggal itu di masjid. Abu Bakar radhiyallahu an mengumumkan Nabi SAW sudah wafat, itu ceramah di masjid. Sebelumnya kan Umar marah, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, aku penggal lehernya, cara remping, cara redih. Nah Abu Bakar yang kemudian mengumumkan resmi konferensi pers bahwa Nabi SAW sudah wafat, itu di masjid. Jadi boleh. Tapi kalau mengumumkan ini ada anak usianya sekitar 2 tahun pakai baju merah, nih kehilangan orang tuanya, nggak boleh. Bawa KRT dah kayak nya kayak nama zaman WhatsApp lah nya. Zaman status. Kemudian masih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli fil masjid di masjid, faqulu, katakan kepada mereka, la arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan menguntungkan perdaganganmu. Ini nanti ada ulama yang tekstualis, jadi harus diomongkan. Ada ulama yang kontekstualis, maksudnya larangan. Bukan berarti harus disamburkan sing rugi ya gitu. Enggak ya. Silakan bapak-bapak mau pilih mana, silakan, fikih dalam hal ini fleksibel. Mau diomongkan silakan, tidak pun tidak jadi soal, yang jelas intinya kan Nabi melarang. Ya. Jadi nggak boleh jual beli di masjid. Tapi kalau bayar utang boleh.
Ada sahabat tuh yang ribut beres salat wiridan lain wiridan ribut. Kata Nabi, ada apa berisik? Ini cenah mumpung ketemu di masjid belum bayar utang. Lalu kata Nabi, kamu turunkan dong cenah tagihan utangnya. Kamu sok cepet bayar. Itu ada hadisnya, riwayat Bukhari Muslim ya seingat saya, itu menunjukkan boleh menagih utang di masjid, termasuk bayar utang, terutama utangnya utang sodakoh. Janji dina lelang mau nyumbang 10 juta bari acan wae tagih wae ya. Boleh. Yang nggak boleh itu jual beli. Termasuk hati-hati buka Lazada, Shopee-nya Goto di masjid. Nah, itu kan berarti udah melakukan tawar-menawar, nggak boleh. Ini cenah DKM lagi butuh sound system, cari ya di masjid. Di masjid muka dina online teh nggak boleh, itu berarti kan jual beli. Nggak cenah ini mah survei aja, kalau survei aja nggak apa-apa. Saya juga pernah tegur ya yang itikaf datang ke masjid paket. Nah, cetan ngirim paket ke masjid. Cenah di abdi periogi. Teu meunang atuh ceut da atuh cenah Ustaz kumaha geus teruskeun itikafna aja. Geus kumaha deui ya. Jadi enggak boleh ketika itikaf kemudian pesan barang online, enggak boleh. Termasuk buat takjil pesan online enggak boleh. Ya wayahna we menyuruh petugas khusus yang tidak itikaf di luar pesannya, enggak boleh di dalam masjid. Atau bapak ya sedang itikaf angger we aya orderan kan WhatsApp, oke, deal transfer, nggak boleh. Itikaf mah itikaf we tong kadagang. Kemudian hadis berikutnya Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid wala yustaqadu fiha. Tidak boleh dilaksanakan hukuman pidana di masjid dan tidak boleh juga menuntut di masjid ya. Jadi masjid tidak boleh dijadikan tempat pengadilan, termasuk tempat eksekusi hukuman. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Sa'ad terluka pada perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan tenda fil masjid di masjid liya'udahu min qarib, agar beliau bisa menjenguknya dari dekat. Ini jadi dalil boleh membuat tenda atau tempat penampungan sementara di masjid. Ya, biasa mun banjir ya, longsor atau ada musibah gunung meletus, penampungannya kan di masjid. Di daya kolot ge di baleuna mun banjir teh ka masjid kan aya Sophia teh. Tapi ya itu nya pika keheulana teh ngadon sarena we di masjid salatna mah teu. Udah berbaik hati DKM tapi jamaahnya enggak mengerti. Kemudian boleh juga merawat orang yang sakit di masjid ya. Dijadikan tempat sementara boleh masjid. Tidak ada larangan dan ini menunjukkan fungsi masjid yang sangat hebat zaman Rasul dan saya nyaris belum menemukannya zaman sekarang yang seperti zaman Rasul ya. Bahkan masjid kami sendiri ya di jamaah di Lembur juga belum mampu. Zaman Rasul tuh masjid itu fleksibel ya, bisa dijadikan tempat merawat. Jadi lamun kemarin tingkat keterisian rumah sakit penuh ya di masjid gitu. Justru temuan kamar masjidnya aneh. Ya boleh tuh kayak masjid ini gede, boleh tuh ruangan di atasnya jadikan tempat perawatan. Kalau di rumah sakit penuh ya. Kemudian fungsi-fungsi lainnya sebagaimana nanti kita akan lihat ya. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, menghalangiku, wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna fil masjid, dan aku melihat menonton anak-anak Habasyah yang sedang bermain di masjid. Dari riwayat lain disebutkan ini pada hari raya dan bermain pedang-pedangan, gegelutan lah barudak ayeuna. Kenapa Aisyah dihalangi oleh Nabi? Karena kan istri Nabi itu wajib dibalik hijab. Ya, jadi kalau bertemu dengan istri Nabi ada perlu itu nabinya dibalik tirai, ya, dibalik ruangan sebelah. Kalau ada Nabi ya dihalangi oleh Nabi di belakang Nabi. Aisyah pun begitu. Ya kan Aisyah masih mudanya, senang anak kecil kan Aisyah. Mun ana mah guru TK. Ya. Aya naon cenah budak rame di masjid. Lalu kemudian cok cenah di dia nontonnya di belakang Nabi. Anak-anak sedang bermain di masjid. Ini jadi dalil boleh masjid dijadikan tempat bermain anak-anak. Tapi kembali ke dalil umum, tidak boleh mengganggu yang sholat. Kemudian di riwayat lain yang saya tulis di website At-Taubah itu judulnya mendidik saum untuk anak, ya. Itu zaman Nabi sahabat mendidik saum Asyura. Jadi bukan saum wajib lagi, saum Asyura. Kalau mereka masuk waktu sore itu dibawanya itu ke masjid yal'abun. Menana mengabuburit nate di masjid, wah lompatan biar mereka lupa dengan laparnya sampai datang waktu buka, ya. Jadi saya pribadi ya dulu ketika awal pindah ke Masjid At-Taubah yang sekarang tahu ya sesepuh-sesepuhnya ngaharambun pisan budak ulin di masjid teh. Ya lobi lah. Pak Haji nggak apa-apa, ini bagian dari kaderisasi agar mereka dekat dengan masjid. Da cenah ngagandengan, nya asal di luar waktu sholat. Ngotoran, nah itu yang kita didik, mereka dituntut untuk bertanggung jawab, ya. Makanya sampai sekarang ada orang tua, kenapa sih cenah anak saya ke masjid bukan waktu sholat, mau abal deh cenah. Ya tuh Pak, di sini kan laleganya ada tempat bermain, ada pasum. Kalau di perkampungan kota, main bal teh di gang, dicarek. Kuno ngalaliwat, paneng, aya motor, main bal di jalan, cenah gitu. Eta nu ngomongna teu mikir. Nyaho barudak teh lapang teh beaku kolotna, nya dijaradikeun imah. Enggak ada fasilitas umum RT RW. Saya kan di grup RW ya, saya pembina RW. Yeuh cenah yeuh dihareupeun pasantren di gang madrasah nikararan yang bodoh tas cenah budak anu dicarek we cenah ku anak. Saya langsung jawab, itu masalah RW teh gitu. Bohongan teh nyadiaan tempat untuk anak-anak bermain, sok mana teh. Da anak-anak butuh bermain. Makanya ya di masjid-masjid kami geus bae di masjid lah, daripada enak ulin di luarnya kancing coplok kala luar. Kancing coplok bergaul dengan udahlah di masjid minimal anu kitu pun pada nyarekan kan. Asal tadi tidak mengganggu yang sholat. Dan saya pribadi membolehkan bahkan misalnya di masjid ngarah asar teh araraya adan malah ya sasapu, maghrib juga araraya adan sasapu, boleh itu enggak haram, silakan. Kemudian hadis berikutnya masih dari Aisyah, anna walidah sauda kana la khibaun fil masjid. Ada hamba sahaya perempuan yang berkulit hitam, orang Afrika, yang punya tenda di masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Dia sering datang kepadaku dan mengajak ngobrol denganku. Maksudnya ini masjid dijadikan tempat tinggal sementara bagi fakir miskin yang belum punya rumah. Dan yang laki-lakinya terkenal ahlus suffah. Suffah itu pinggir-pinggir masjid. Itu kan Abu Hurairah itu ahlus suffah, jumlahnya kurang lebih ada 70 orang. Dok, mana masjid sekarang yang menampung
Itu Al-Sufa itu rata-rata pendatang, nama santri mahasiswa di masjid yang menyediakan kosan gratis. Ya. Ada 1-2, tapi kalau sampai 70 nggak ada. Bahkan ini ada tempat khusus buat ibu-ibu kayak Siti Maryam, tinggalnya kan di masjid Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah ini menunjukkan fungsi masjid yang sangat luas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh dijadikan tempat tinggal sementara. Kemudian hadis berikutnya dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-buzaqu fil masjid khoti'ah wa kafaratu hadafnuha. Ada al-buzaq, ada al-busok, dua-duanya sama riwayatnya. Meludah, membuang ingus atau membuang dahak di masjid itu dosa, dan kifaratnya adalah menguburnya. Ini kaitannya dengan hadis kemarin ya, kata Nabi kalau mau meludah buang ingus ke sebelah kiri di bawah kaki. Untuk zaman sekarang udah nggak berlaku karena masjidnya sudah bukan lantai tanah lagi. Untuk zaman sekarang kalau begitu masuk ke sini mengotori masjid dosa, dan kifaratnya bersihkan. Ya. Jadi kalau seandainya teka haja ya silakan, tapi harus dibersihkan, wajib. Kemudian la taqumus saa'ah hatta yatabahan nas fil masjid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang berbangga-bangga dalam masjid. Ini kaitannya kata para ulama dengan niat. Tidak boleh membangun masjid karena niat pamer. Ya. Ada di satu kampung ya, saya ngaji di sana. Ustadz di sini mah masjidnya resepnya meni huyuk gitu banyak satu kampung. Cenah Ustadz, justru eta masalah na itu ciri kiamat. Nah, cete ciri kiamat loba masjid. Nya cenah di dieu mah teu kaupaya haji nu pundung nyieun di masjid cenah gitu. Nah, oh ieu masjid teh cenah lawong gene nyeri hate ku ustad ke ketua DKM nyieun sorangan cenah gitu. Nah, kalau memang sedemikian itu termasuk yatabahan nas. Orang membangun masjid sendiri tapi kemudian dia merasa bangga, kasihlah nama masjidnya dengan nama dia sendiri. Boleh pakai nama sendiri boleh, tapi jangan dengan niat bangga. Ya, berbangga-bangga itu nggak boleh. Kemudian ma umirtu bitasyidil masajid. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintah memegahkan masjid. Bukan berarti haram. Maksudnya tidak jadi syarat sah. Aduh cenada mampuna membangun masjidnya segini di lembur lagi. Boleh silakan. Meskipun kayak gubuk ya. Tapi bukan berarti haram membangun masjid megah. Ini kembali ke hukum umum ya. Kita membangun masjid yang representatif, yang nyaman, agar nyaman dijadikan tempat ibadah. Maka masa nih di komplek ini bangunnya bagus-bagus kok masjidnya jelek ya, menghina orang komplek. Nah, kalau sekarang bagus ya. Tidak malu kan bapak-bapak yang ada di kompleks ini masjidnya megah. Cuma tidak jadi syarat sah masjid harus megah, harus bagus, enggak. Jadi aku tidak diperintah itu, maksudnya enggak dituntut, silakan seadanya, semampunya, sekadar kemampuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, muridat alayya ujur ummati, dihadapkan kepadaku pahala umatku, hatal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, hingga kotoran yang dikeluarkan. Qadat itu kotoran kecil ya, remeh ya, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ini pahala membersihkan masjid. Jadi kalau kita menemukan ngeres-ngeres, yuk naon cenah ngeres kitu balik marbot teh, Pak cari sapu bersihan sendiri. Ya. Swalayan ya, melayani sendiri. Jadi jangan biarkan peluang pahala itu kemudian hilang begitu saja. Ya, yang namanya juga manusia, kalau ada kekurangan
dimaklum. Tapi kalau itu terjadi di masjid, kan ini masjid milik kita semua, kewajiban kita semua untuk membersihkannya, nggak usah menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ya ketua DKM itu balik cenah mah ngereskeun kieu, nu teu balik nu ngomongna mah tak naon bersihan. Susah-susah amat ya. Kemudian terakhir, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila masuk masjid jangan duduk ya. Sehingga sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaatnya sunat, berarti duduknya makruh. Dan Nabi SAW ini sangat menekankannya. Ketika khutbah Jumat saja ada yang masuk masjid langsung duduk, Nabi tegur, sholat dulu. Padahal khutbah Jumat itu wajib kan, menyimak khutbah Jumat wajib. Tapi demi sholat tahiyatul masjid, sholat dulu. Boleh tidak menyimak khutbah. Termasuk ketika Nabi bermajlis ta'lim, ada sahabat datang lalu duduk. Kata Nabi, inna likulli masjidin tahiyah. Masjid itu punya hak tahiyat. Sholat dulu 2 rakaat meski sudah duduk. Ya. Jadi kalau tadi jangan duduk, maksudnya jangan langsung duduk beraktivitas di masjid sampai sholat dulu. Kalau kemudian baru datang duduk lupa, nah itu masih masuk kategori baru datang ya. Berdiri lagi silakan sholat 2 rakaat. Sahabat sampai begitu. Jadi kalau ada yang datang ke sini, misalkan saya sedang ceramah, Bapak jangan duduk nah itu sunahnya saya tegur, Bapak sholat dulu 2 rakaat. Ini bukan ketika mau sholat wajib saja, termasuk ketika mau rapat ya, mau acara apapun di masjid, pengajian termasuk. Silakan masuk masjid, biasakan hormat dulu dengan sholat 2 rakaat yang kita sebut sholat tahiyatul masjid. Sekian hadis-hadis sebutan masjid, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Mangga Ji. Ya, kalau sampai di masjid, hemat saya kurang bagus lah, di luar saja. Ya, khawatir tasabuh. Meski memang masjid tetangga saya mengatakannya kalau rebana mah boleh karena dipukul, zaman Nabi juga ada. Kalau gitar, piano katanya nggak boleh. Ya, oh gitu ya fikihnya, saya bilang. Tapi saya pribadi tidak menganjurkan lah kalau sampai ada alat-alat musik, khawatir tasabuh dengan ritual orang-orang kafir. Kalau sebatas nasyid saja bersenandung silakan. Kalau di lemur pujian gitunya silakan, asal jangan mengganggu orang yang sholat. Yang lain mangga boleh, nggak ada larangan ya. Termasuk bapak itikaf tapi mau sambil bekerja online boleh asal di masjid ya. Zoom meeting asal di masjid boleh ya. Tidak jadi soal. Mangga. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menghias masjid ya? Seperti memasang katedrali segala macam gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita ketika masuk ke dalam masjid kondisi sedang azan, apakah kita berdiri mendengarkan azan, apa langsung duduk? Sedangkan sebenarnya kan tadi sholat dulu ya, apakah langsung sholat sedangkan itu ketika sedang azan, atau mendengarkan dulu nanti setelah azan sholat? Seputar menghias masjid tidak ada perintah ya, jadi tidak diprioritaskan, tapi diperbolehkan. Tentunya seukuran yang tidak mengganggu kehusuan sholat. Kalau sekarang kan zamannya canggih ya, ilmu desain interior, justru dengan desain yang tepat itu semakin membuat kita nikmat sholat. Ya kayak bapak-bapak di sini
Lamun masih kena teu husu ieu geus digenah-genah kieu wah tah mah teu husu bawa ti imah. Jadi hatinya itu ya masih bermasalah. Ini udah dienak-enak begininya Pak Ketua DKM-nya, ini udah dienak-enak masa masih enggak husu, masih enggak nyaman. Begitu kayak Nabi kan di pembahasan kemarin tidak nyaman dengan hordeng ya, dengan tirai yang bergambar. Jadi karpet pun jangan karpet yang bergambar, yang polos saja ya, jangan yang banyak kayak sajadah bapak-bapak karena mengganggu kehusuan. Kecuali ada can abdi mah husu, lain husu malaweung meureun. Tuh silakan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita datang sedang adzan, kan menjawab adzan wajib, sholat sunat, jadi sholat ditunda. Dan karena sholat harus sholat dulu sebelum duduk, maka berarti berdiri dulu ya. Da cenah cangkel mau duduk dulu ya boleh, silakan. Kalau ada darurat mah ya, ada kendala mah. Tapi jadi bagusnya jangan duduk dulu, kan sholat dulu. Jadi berdiri dulu, tunggu selesai adzan, sholat, udah sholat baru duduk. Begitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.